cerita, sebenarnya bukan hanya cerita sih, ini pengalaman pribadi gue juga. Kalian pasti pernah denger gitu kan, kayak pengalaman, bukan pengalaman sih, denger dengan kata-kata insecure dan bullying gitu. Menurut gue bullying itu udah bener-bener kayak bikin kita seseorang itu down gitu ya. Kita nggak tahu kan apa isi pikiran di mereka yang tiba-tiba dari salah satu teman kalian yang lu jelek, bukan jelek sih, jadi kayak wih lu kok kayak misalkan gendut atau hitam atau kurus gitu ya. Dan itu pengalaman pribadi gue banget, karena dulu tuh zaman SMP emang benar-benar kayak bullying. Zaman gue waktu SMP bullying pun udah ada gitu guys. Dan gue sendiri pun, teman sekelas gue pun ada gitu yang kayak awas mati lampu nggak kelihatan gitu. Kayak misalkan dulu tuh gue memang nggak kayak kayak ya dibilang kayak misalkan apa item lah segala macem atau apa gitu kan. Kayak pengalaman gue di situ, gue bener-bener down dan bener-bener sedih banget, asli sedih banget, karena gue di situ tuh kayak untuk apa gitu ya. Ya udah gue sekolah, oke, fokus gue sekolah gitu kan. Jadi buat ya udah gitu, gue fokus sekolah. Dan teman sekelas gue pun, bahkan ada teman gue sendiri pun gitu kayak tega gitu, kayak ngatain, ya bukan, ya kita nggak tahu ya, kayak ngatain gitu atau apa gitu. Dan kebetulan di situ gue down dan gue nggak pernah cerita sama orang tua gue, tapi hati gue bener-bener nangis banget, hati gue bener-bener nangis. Dan setelah itu gue mikir kayak ya udahlah, gue sekolah aja gitu, buat apa gue kayak fokus ke dia ngatain, ya udah biarin. Dan gak lama si cowok ini ataupun yang ngatain gue ini, memang dia tuh jarang banget yang namanya masuk sekolah gitu. Cuman kalau dia kayak masuk sekolah nih, udah masuk sekolah, terus gue kayak takut gitu, misal gue takut dikerjain, gue takut dikatain gitu kan. Memang gak parah, cuman itu yang bikin down banget ya. Maksudnya umur, kayaknya pada waktu itu gue umur 14 atau masuk SMP ya, masuk SMP gitu, atau kelas 7 atau kelas 8 ya. Itu tuh bener-bener memang sakit banget, ibaratnya gini, sakit umur segitu gitu loh ya. Kayak ya diomongin atau mereka kan gak tahu isi hati kita, kayak misalkan dikatain begitu aja marah, atau we never know guys. Kita nggak tahu ya kan, apa yang misalkan apa yang diri kita rasakan setelah lo semua ngatain gue gitu kan. Nah pada saat itu gue berusaha buat kayak tenang, bukan tenang sih, jadi kayak ya udah nggak usah dengerin gitu, gue fokus aja untuk sekolah gitu. Dan pada saat waktu itu bullying itu ada beberapa temen gue juga yang paling parah, lebih parah bahkan dari gue gitu, sampai kayak itu pun nggak ada yang berani laporin. Dan tapi gue kayak ya udah, gue fokus untuk sekolah ya sekolah aja gitu, gue nggak mau ngurusin hal-hal yang nggak bermutu. Gue bilang sebenarnya sih kasihan juga untuk diri gue sendiri dan dia yang salah satu teman sekelas gue itu gitu. Gue coba untuk gimana ya rasanya kayak dikatain kayak gitu ya kan. Dan sampai pada saat itu kok lu gue itu dikatain lah kurus gitu ya. Memang gue dulu kurus banget, asli gue kurus banget, 35 atau 3 enggak deh, enggak 35, 38, 37 itu berat badan gue waktu SMP. Dan gue bilang gue kayak sedih banget gitu, kayak dikata-katain. Jadi kata-kata untuk bullying ataupun insecure itu zaman sekarang kan mungkin insecure gitu ya, ataupun apa, itu gak baik banget menurut gue. Gue nggak tahu kalau pada saat itu gue nggak kuat atau gue setiap pulang sekolah nangis, itu kalau yang gak kuat memang entah itu melakukan hal yang buruk ataupun apa, itu ya gitulah pokoknya guys. Terus buat kalian yang sekarang mungkin sama lagi di posisi gue, kalian gak usah kayak yang mikirin kayak gitu. Gue tahu memang kayak berat banget gitu ya kan, kayak susah untuk terima semuanya gitu loh. Tapi ya udah, kita jalanin aja apa yang kita punya, kita kuat. Dan pengalaman pribadi gue pun kayak gue fokus untuk sekolah, dan pada akhirnya waktu itu gue ikut perguruan silat. Maksudnya kayak
gue kayak bukan ngilangin bete sih, jadi gue kayak ingin belajar aja gitu. Jadi dan gue lebih memilih, gue lebih nyaman untuk berteman sama teman-teman silat gue gitu. Jadi kayak mereka tuh gak ada yang kayak, bahkan lebih sayang gitu sama gue gitu, lebih peduli dan lebih care gitu, dan gue bisa ketawa-tawa lepas. Tapi kalau sesudah gue masuk kelas ataupun gue masuk sekolah gitu, gue kayak takut. Jadi kayak takutnya tuh kayak trauma untuk masuk kelas dan takut dikata-katain gitu pada saat itu gitu. Jadi pada saat itu gue akhirnya gue masuk perguruan silat di salah satu sekolah gue, ada silat gitu, dan akhirnya gue juara guys. Dan pada saat juara itu gue bener-bener kayak gue yang terkenal bandel dari sekelas itu. Bukan bandel sih, jadi kayak ya satu geng itu kita dari 9 orang gitu guys. Jadi cuman gue nunjukin sama guru-guru gue juga untuk kayak yang gue untuk nunjukin kalau gue itu ya bisa. Akhirnya gue juara di perguruan silat itu, dan gue mempunyai teman-teman baru juga, dan gue punya pengalaman baru di teman silat gitu. Pada saat itu nggak ada sih yang kayak ngatain gue kayak, ih lu kurus banget sih atau apa gitu, nggak, sama sekali nggak ada yang teman silat. Paling kayak cuma bercanda, ya biasa kayak misalkan ceng-cengan kayak lu pacaran ini ya gitu-gitu doang ya. Gue itu sih enggak, itu menurut gue ya biasa aja gitu. Jadi menurut gue kayak yang gue sedih banget kalau misalkan sekolah itu, di saat pas masuk sekolah itu gue bener-bener sedihnya itu kayak gue bener-bener takut dikatain kayak gitu guys. Dan pada akhirnya gue dibully ya, pernah pasti dibully. Gue sampai pada titik ini gitu loh ya. Dan pada sejauh titik ini gue memang gak nih, lihat badan gue sekarang kayak gede gitu. Jadi kayak temen gue dan beberapa orang yang kenal gue kayak gitu aja, dia malah bilang kok lu gemukan gitu. Terus maunya apa? Dulu gue kurus, bilang kok kurus banget gitu. Sorry banget nih. Jadi kayak maunya apa gitu loh ya kan. Jadi kayak kita ya udah gitu, apa yang gue punya saat ini ya inilah gue sekarang gitu. Lu nggak bisa kayak misalkan nyamain gue. Ada yang bilang cakepan kurus, terus cantikan gendut, kayak pipinya cabi gitu, atas segala macam gitu. Gue udah nggak mau yang permasalahan kayak gitu. Jadi ya udah, komentar mereka ya gue jadi motivasi untuk gue yang sekarang jauh lebih baik, bisa jauh lebih baik gitu. Jadi nah setelah itu bukan SMP aja, dan pernah SMA juga, gue terlambat sekolah gitu, sempat putus sekolah dan terlambat sekolah di waktu SMA. Gue ada di SMK salah satu di Jakarta, SMK swasta. Gue baru masuk, dan lagi-lagi gue baru masuk itu di jurusan pemasaran. Pada waktu itu gue sama sekali kayak pertama kali sekolah itu gue nggak ada teman sama sekali. Dan gue coba untuk buat gue fokus untuk untuk sekolah gitu. Pada akhirnya ya udah gue sekolah, dan uangnya pun itu uang awal sekolah itu 1 juta untuk pendaftaran dan uang lain-lain lah, segala SPP per bulan kalau nggak salah waktu itu pada bulan Mei atau Juni gitu. Gue masuk, dan itu pun dari saudara papa gue gitu. Dan gue masuk, akhirnya di 1 juta itu untuk gue masuk sekolah. Dan ya udah, gue fokus untuk sekolah di SMK itu, karena gue putus sekolah itu, terlambat sekolah waktu di SMK itu. Waktu itu kejadiannya itu gue habis kecelakaan, jadi gue nggak bisa masuk sekolah untuk pendaftaran, bahkan gue suruh istirahat 3 bulan gitu. Jadi ya udah, setelah gue masuk sekolah di SMK itu, gue nggak punya siapa-siapa. Dan sehari 2 hari nggak apa-apa ya gue pikir baru pertama gue sekolah ya wajar gitu. Sehari 2 hari 3 hari gak punya temen ya wajar gitu. Dan seminggu 2 minggu gue cuma hanya punya satu kawan.
Di situ perempuan itu kebetulan hanya 3, ada 2, satu lagi, dan 2-nya itu dia OSIS. Dan setiap gue pengen gabung, yang satunya ini nggak ngebolehin untuk gue gabung. Gue mah sama si ini mau ke ruang OSIS, dia bilang gitu. Gue pikir gue untuk mau gabung gitu ya, mau deket gitu supaya ya gue punya temen gitu. Dan akhirnya nggak, sama sekali itu nggak mancing mereka buat ya oke, buat ajak gue gitu. Dan akhirnya ya udah gue ke atas, itu pun gue sambil nangis ke atas karena gue pikir ya seperti itu gitu ya kan. Jadi gue pikir ya udah, dan akhirnya gue ke atas, bel bunyi, dan akhirnya gue punya teman satu itu cowok. Sampai bulan lalu sih dia ngubungin gue juga, menghubungi gue juga. Terus dia nanya kabar gue, dan gue tanya PR segala apapun ketinggalan pelajaran itu gue sama si cowok ini gitu loh, sama temen yang gue bilang gue punya temen satu, hanya itu doang gitu. Dan dia memang pinter, bukan pinter banget sih, maksudnya dia bisa gitu masalah MTK, dia pinter, fokus kerja. Pokoknya kalau kalian dibully, kalian buktiin sama mereka gitu kalau kalian itu bisa gitu. Jadi jangan buat kalian down ataupun sampai putus sekolah, itu bakalan nyesel banget sih gitu. Dan pesan gue, kalian kalau udah kerja apapun yang kalian mau, walaupun kayak misalkan kebutuhan kalian banyak, itu kalau uang kalian sendiri, kalian yang dibully ataupun kalian yang pernah dibully itu kalian bisa tunjukin ke mereka gitu loh. Jadi pada saat itu kalian di titik yang memang benar-benar kuat dan kalian bisa gitu loh. Ya pokoknya sedikit cerita, bukan sedikit sih, ini memang sebenarnya masih banyak banget gitu, cuman ya udahlah segitu aja dulu. Jadi pokoknya fokus untuk kalian semua dan semangat, no bullying, no insecure, pokoknya intinya the best. Pokoknya jangan lupa ya, buat kalian jangan lupa comment, subscribe, dan like. Thank you.